Perkenalkan, nama saya Sofa Sa'diatunisa dari SMP NU 01 berbasis pesantren Bojong. Di sini saya akan berdakwah tentang milenial yang berakhlak dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the fish in the basement, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, dan seorang guru yang tidak bersertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk menuturi, apalagi menasehati. Saya berdiri di sini hanya mau ngopi. Apakah teman-teman tahu maksud dari ngopi itu apa? Maksud dari ngopi itu adalah mengobrol pentingnya menuntut ilmu. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebagai muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, di antaranya ialah kita berkewajiban menuntut ilmu. Berkewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi usia, tidak dibatasi masa, dan juga tidak dibatasi tahta. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita harus belajar dan menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk kuburan. Pertanyaannya, ilmu apakah yang wajib kita pelajari? Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh, apabila kita akan mengerjakan sholat, maka kita harus belajar ilmu tentang sholat. Apabila kita akan membaca Al-Quran, maka kita harus belajar ilmu tajwid. Apabila kita akan menyuntik orang, maka kita harus belajar ilmu kedokteran. Demikian juga apabila kita akan belajar ilmu matematika, maka kita harus belajar ilmu menghitung. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan melakukan ibadah dan pekerjaannya dengan benar. Betul apa betul? Hadirin yang dirahmati Allah, selain sebagai kewajiban, menuntut ilmu merupakan salah satu kunci kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu makalah dijelaskan, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Mengapa demikian? Contoh, ada seseorang yang berdagang. Dia tidak bisa menghitung dan tidak mengerti ilmu pengetahuan. Pasti dia akan rugi. Orang yang rugi tidak akan bahagia. Orang yang sholat tanpa didasari ilmu, sholatnya tidak benar, tidak sah, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mengetahui ilmu dan tata cara sholat, insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, manfaat lain dari berilmu adalah akan mendapatkan pahala yang terus-menerus
kita sudah meninggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi, apabila manusia meninggal, maka terputuslah 3 amalnya, terkecuali satu hal. Salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu juga derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul alim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Belajar, dan belajar. Belajar ilmu agama dan juga ilmu umum. Dengan disertai doa dan tawakal, insya Allah kita akan menjadi generasi penerus bagi agama nusa dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, dijauhkan dari kebodohan, sehingga dapat menebarkan kebaikan dan memberikan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi